Tahun 2021 adalah tahun integritas. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Shalom yang kurang semangat, lebih keras dong. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan di minggu pertama di bulan November ini. Amin. Amin. Karena anak-anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan pasti akan selalu bersuka cita dalam segala keadaan dan situasi kondisi hidupnya. Yang percaya, mari beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes Lord. Yuk kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang pagi hari ini Bapa dengan bawa korban syukur kami Bapa. Kami datang pagi hari ini Bapa membawa setiap pujian kami Bapa untuk kami persembahkan hanya untuk satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Biar setiap pujian kami Bapa pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi karena kami tahu kami sudah diberkati ya Bapa. Biar Tuhan lawat ya Bapa setiap kami. Biar roh Tuhan boleh hidup atas setiap kami. Lebih lagi ya Bapa kami mau ya Bapa. Lebih lagi Tuhan kami mau bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau hidup di dalam aliran sungainya Tuhan. Supaya kami Bapa tidak menjadi orang yang kering Bapa di tengah masalah. Tapi kami boleh bangkit. Kami boleh meneduhkan setiap hati-hati yang saat ini terluka. Setiap hati-hati yang khawatir Bapa. Kami boleh ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, nyatakan kasih-Mu atas setiap kami pagi hari ini. Nyatakan kebaikan-Mu atas setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh shandana ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kina ya ralaba shandana ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kina ya ralaba shi. Kina ya ralaba shi. Yang tak pernah gagal atas hidup kami. Sebab Kau Allah yang berjanji kan selalu ada di setiap musim hidup kami.
Kami mau berdiri Tuhan Yesus, bersuka cita lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Mari saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita mari tepuk tangan di atas kepala ya. dan sudah punya kekuatan dari Tuhan boleh angkat tangannya. Yuk sama-sama bilang, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya.
Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga, saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yuk kita satukan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, saudara. Kesetiaanmu
percayalah ketika anak-anak Tuhan berserah sama Tuhan, hidupnya gak akan pernah kering, saudara. Aliran-aliran air akan terus mengalir, saudara. Karena kita punya banyak akar, saudara. Tuhan menjanjikan kita untuk tetap hidup, saudara. Masa depan yang penuh dengan harapan Dia janjikan buat setiap kita. Jika pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita masih boleh bekerja, saudara. Kita masih boleh bersekolah. Kita masih bisa beribadah seperti pagi hari ini. Semua semata-mata bukan karena kekuatan kita, saudara. Bukan karena uang tabungan kita, saudara. Bukan karena skill yang kita punya, saudara. Tapi kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Biar setiap kita yang ngalamin hal-hal yang tidak baik, tetap kita datang sama Tuhan. Bawa setiap masalah kita sama Tuhan. Bawa setiap pengharapan kita sama Tuhan. Bahkan mari bawa curhatan kita sama Tuhan, saudara. Karena Dia pendengar yang baik, saudara. Dan jangan pernah biarkan dan lepaskan Tuhan Yesus dari hidupmu, saudara. Karena Dia Tuhan Allah yang setia sama anak-anaknya. Tuhan Allah yang gak pernah pergi dari kita. Tuhan Allah yang gak pernah mengucilkan kita sekalipun kita berbuat dosa, saudara. Mari datang dan tetap setia sama Tuhan. Shandana ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Shandana na 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 na. Kita ya raba shandana na 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 na.
pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari yang mau nyanyi sama Tuhan, angkat tangan kita katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami mau nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu, Yes Lord. Nyanyi ini bagimu ya Bapa. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu ya Bapa untuk dapat menyampaikan firman yang daripadamu, untuk boleh kami mengerti dan kami lakukan. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Suara saya oke ya Pak ya? Cukup? Ya. Dengar? Oke, puji Tuhan. WL-nya nyanyi sebuah lagu yang menjadi tema saya, saudara ya. Saya nggak tahu apakah dia ngintip catatan khotbah saya gitu ya. Oke, tadi dikatakan bahwa Tuhan itu membuat kita, jiwa kita ini terus menyala-nyala gitu ya kira-kira. Lagunya saya nggak tahu lagu itu ya. Tapi saya tangkap, oh ini luar biasa. Yuk saya akan buka dulu saudara 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Oke, saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Yang saya ambil dari sini adalah manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kita ini selama masa pandemi, saudara, ya mungkin tubuh kurang gerak karena lebih banyak di rumah sekarang. Ya, ada yang olahraga, mungkin ada yang goes, ya, masih lari secara pribadi, jalan kaki dan sebagainya. Ya. Tubuh kita terus pelihara. Ya. Jiwa kita juga kita pelihara dengan cara mungkin Anda baca buku atau nonton sebuah tontonan, ya saudara, supaya nggak nambah stres, lalu nonton yang
lucu-lucu, yang menarik sehingga kita bisa ketawa. Itu adalah cara untuk memelihara jiwa kita, ya. Nah, bagaimana dengan roh kita? Apakah kita juga perlu memelihara, dan bagaimana dalam situasi yang masa ini kita bisa memelihara, ya? Karena mungkin kita merasakan, ya Bapak Ibu, bahwa dalam situasi sekarang kerohanian cenderung menurun, ya. Ada yang menurun maksudnya, atau banyak yang menurun, ya. Saya nggak tahu nih, Jemaat IGB Pecenongan, ya. Nah, ketika kita menurun, ya saya dengar anak-anak muda juga bilang, iya Om, ada yang hilang Om, ya. Yang hilang artinya nggak lagi ibadah, lalu ya nggak kedengaran, ya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, hari ini mari kita merenungkan, manusia roh terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ini kan nggak boleh diem, nggak boleh padam, nggak boleh menjadi dingin, saudara. Ya, temanya adalah roh yang berkobar. Tadi api yang menyala dalam jiwa kita, ya. Itu bahasa yang saya pakai adalah roh yang berkobar. Manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, pada dasarnya Bapak Ibu, yang disebut manusia esensinya itu sebetulnya adalah manusia rohnya atau batinnya. Ya. Dalam 2 minggu yang lalu, ya Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, dalam 2 minggu, saya itu ke acara duka 4 kali. Ya. 2 saya yang menguburkan, 2 saya hadir di pemakaman dan rumah duka. Ya. Artinya ini banyak gitu ya hari-hari ini. Nah, yang dikubur itu apa? Yang dikubur adalah fisiknya. Loh, yang disebut manusianya itu kemana, Pak? Ya, ketika seseorang dipanggil Tuhan, maka dia langsung akan kembali kepada Tuhan Yesus bagi orang yang percaya dan sebagainya. Ya. Jadi hakikat yang paling dalam dari manusia itu adalah manusia rohnya, batinnya. Itulah yang menghidupkan keseluruhan saya dan saudara. Nah, di dalam masa era pandemi yang membuat orang menjadi merosot dan lain sebagainya, jangan biarkan ini merosot. Oh iya, saya ingin kita punya pengertian yang sama dulu ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman yang kita dengar itu bukan sekedar, oh itu bagus, oh ini luar biasa, atau firmannya kurang bagus. No, bukan itu, Saudara. Bagus atau enggak bagus itu hanya masalah penyajian aja. Tapi Anda dan saya perlu menangkap isinya. Lalu kita melakukan. Ya, terima firman dan apa? Melakukan. Katakan melakukan, Saudara. Ya. Jadi setiap saya dan saudara punya kewajiban itu, tanggung jawab itu. Ketika Tuhan bicara sama kita, maka kita perlu melakukan. Maka firman itu kemudian akan bekerja. Ya, firman itu akan bekerja. Kalau Anda nanya sama teman, Pak, gimana supaya badan saya sehat di era sekarang ini? Ya. Teman Anda bilang, oh madu bagus. Oh, minum vitamin B, C, D, E, minum zinc, ya. Lalu, oh, itu saran yang bagus. Tapi Anda nggak minum apa-apa, saudara. Maka kita tidak akan mendapatkan manfaat. Kita cuma bilang, oh bagus ya Pak ya. Wah, apalagi yang keluaran Jerman itu Pak. Wah, vitaminnya luar biasa. Terus Anda balik badan dan nggak melakukan apa-apa. Ya kita nggak dapatkan manfaat. Nah, firman sederhananya begitu. Ketika kita mendengarkannya, lalu kita cuma bilang, oh ini bagus, atau oh ini kurang bagus. Kita hanya jadi apa namanya? Komentator atas firman. Ya. Firman tidak akan bekerja pada seorang komentator. Firman Anda harus renungkan. Mungkin tidak banyak yang kita ingat. Tapi Roh Kudus bicara di satu titik sama kita. Tangkaplah itu. Ya. Kalau bisa Anda catat itu namanya rema. Lalu lakukan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya apa saja yang sehubungan dengan firman itu, saudara. Ya, oke. Saya harap kita bisa menangkap. Hari ini roh yang berkobar temanya. Ya, kenapa? Karena saya percaya Tuhan ingin saya dan saudara meskipun eranya sulit, katakanlah sulit, gitu ya, saudara. Tapi saya dan saudara terus mempertahankan diri kita, saudara. Jangan sampai turun terlalu drastis. Mungkin turun sedikit, terus kita naik lagi, saudara. Ya. Kerohanian kita mulai turun, kita mulai apatis, doa-doa kita mulai kayaknya nggak dijawab sama Tuhan. Kok ekonomi saya rasanya gini-gini aja, pekerjaan saya kayaknya nggak ada kemajuan beberapa bulan terakhir. Apa Tuhan nggak dengar doa saya?
Lalu orang menjadi kecewa sama Tuhan. Ya, saya harap kita tidak memiliki pandangan yang demikian, saudara. Paling tidak, ketika situasinya memburuk, Anda dan saya terus berkobar-kobar, dan saya sangat percaya ketika kita berkobar, saudara, roh manusia batin kita ini berkobar, pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Kalau Anda nanya kapan, Pak? Selama ini saya udah doa, ya. Oke, tambahkan ini faktor yang namanya roh manusia kita ini berkobar, saudara. Saya akan buka di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Oke, boleh disiapkan. 2 Timotius 1, 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, ya. Jadi Paulus nulis kepada anak rohaninya namanya Timotius. Timotius, ya, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karunia itu sudah ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Lalu ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Nah, Bapak Ibu, tolong perhatikan saya begini. Jadi Rasul Paulus ini ketika dia mengutus Timotius, anak rohaninya, dia tumpang tangan, ya, dia mengurapi Timotius, dia mengimpartasikan roh kudus atas Timotius, dan kemudian Timotius pergi. Setelah beberapa waktu dia menulis surat ini, saudara. Ya, dia menulis surat ini, lalu dia katakan, aku menasihatkan engkau, memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ya, tolong perhatikan saya begini. Jadi ketika saya dan saudara diurapi, ketika saya dan saudara diberikan penumpangan tangan oleh bapak-bapak rohani kita, oleh pemimpin rohani kita, maka sekarang tugas untuk mengobarkan itu ada pada kita secara pribadi. Ya. Kita tidak, saudara, Pak, tiap hari ditumpang tangan, tiap minggu ditumpang tangan. Ya. Ayat ini mengatakan ketika seseorang sudah ditumpang tangan, maka sekarang tanggung jawab untuk mengobarkan kasih karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Tentu kehidupan roh, kehidupan batin, karena dihubungkan dengan ayat yang ke-7, roh. Ya, Allah memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anda pengen kuat, kan? Kita pengen kuat, kita pengen dipenuhi dengan kasih. Amin. Ya. Nah, kasih, kekuatan, dan ketertiban itu akan datang. Karena dikatakan, roh itu membangkitkan. Jadi manusia roh kita, manusia batin kita, ini akan membangkitkan sesuatu di jiwa kita. Kasih, ketertiban, ya, kekuatan, dan kemudian akan mengalir keluar kepada tubuh kita. Ya. Jadi mari, alangkah baiknya kalau saya dan saudara meskipun situasinya tidak baik, kita tetap punya sesuatu di dalam kita yang terus berkobar. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Yang percaya boleh angkat tangan, saudara, supaya saya bisa melihat Anda merespon. Ya. Jadi meskipun mungkin tidak baik, tapi ada sesuatu di dalam kita yang terus akan berkobar. Nah, hari ini tanggung jawab itu ada pada kita. Ya, tadi jiwanya, api dalam jiwaku terus menyala. Tapi siapa yang mengusahakan api itu tetap nyala? Jawabannya adalah kita secara pribadi. Tapi kita nggak kumpul lagi, Pak. Ya, kita nggak kumpul secara fisik, tapi kan paling nggak melalui Zoom seperti ini kita bisa berkumpul. Ya, namanya kumpul virtual, saudara. Ya, dan ini saya katakan nilainya sama, saudara. Ya, nilainya sama, cuma bedanya adalah makan-makannya beda gitu ya di tempat masing-masing, saudara. Ini adalah kesempatan yang sama untuk kita mendapatkan impartasi. Nah, hari ini saya dan saudara punya tanggung jawab. Oh, saya lesu ini bukan karena enggak kumpul-kumpul, saya lesu karena saya tidak mengobarkan. Karena saya berpikir nanti seseorang akan datang lalu tumpang tangan, seseorang Pak Agus akan tumpang tangan kepada saya. Ya, itu sekali-sekali, saudara, oleh gerakan Roh Kudus, para pemimpin, Bapak Rohani akan menumpangkan tangan. Ya. Tapi kemudian kitalah yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana saya dan saudara supaya kita bisa mengalami kobaran api ini dalam jiwa kita, mengalami kobaran Roh Kudus di dalam roh kita, manusia batin kita. Yang pertama, saudara, saya buka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Roma 8 ayat yang ke-5. Anda boleh catat yang pertama, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Jadi faktor pertama itu adalah pikiran saya dan saudara. Pikiran saya dan saudara itu seperti remote, saudara. Saya pegang remote AC di ruangan saya, gereja. Ya. Remote ini saya kalau setel 16, maka ruangan ini akan bersuhu 16. Kalau saya setel 23, maka ruangan ini akan bersuhu 23. Jadi pikiran saya dan saudara adalah remote yang menyetel seluruh segala sesuatu. Ya, kalau kita bilang ini, ayo kuatkan roh. Lah, caranya gimana kuatkan roh? Itu tema khotbah kita, kobarkan ya api roh dalam. Nah, faktor yang pertama tidak boleh dilupakan adalah pikiran, karena pikiran itu ada dalam kendali kita. Ya, kalau saya bilang gini, Bapak Ibu ingat nggak waktu liburan ke Bali? Ting, pikiran Anda langsung ke Bali karena saya ingatkan memori kita. Bapak Ibu ingat nggak ada itu martabak yang enak banget di Pecenongan, ya ingat di jalan. Anda yang pernah makan langsung ting berpikir ke sana. Nah, tapi kalau Anda bilang ini, Pak Rudi ngomong martabak, orang saya lagi ngadepin rujak, saya makan rujak aja, saya mikirin rujak aja, maka kita memikirkan rujak. Ya. Jadi pikiran kita ada dalam kendali kita. Nah, firman Allah berkata, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Pertanyaannya adalah, apa yang kita pikirkan sehari-hari? Ya. Ya mikirin games, Pak. Saya mikirin uang belanja, Pak. Saya mikirin, ya itu belanjaan, pekerjaan adalah sesuatu. Tapi ada nggak pikiran-pikiran yang kita rasa asalnya dari si jahat, ditembakkan ke pikiran kita sehingga kita mikirkan yang jahat, yang jorok, yang najis, yang nggak berkenan sama Tuhan. Atau kita mikirin setiap hari ide yang datang dari Roh Kudus, kemudian kita mulai mikirkan gimana pelayanan bisa maju, gimana orang yang susah bisa ditolong, bagaimana saudara-saudara, bagaimana anak-anak muda bisa dibangkitkan, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada dalam pikiran. Dan pikiran ada dalam kendali kita, Bapak Ibu. Mari, kalau pemikiran kita, oh iya Pak, saya banyak kayaknya pikiran saya kacau melulu nih, bukan dari Tuhan ini. Mulai hari ini, pikirkan hal-hal yang dari Roh. Ya, jadi faktor pertama adalah pikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Bagaimana manusia roh kita mau berkobar? Yang pertama, pikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Nomor 2, Anda bisa catat, berdoa dengan antusias. Ya, berdoa dengan antusias. Macam mana Pak berdoa dengan antusias? Ya, mungkin kalau di Zoom seperti ini, ya saudara, kita ini malu-malu. Kita mau berdoa dengan apa ya? Dengan meluap-luap, melimpah-limpah dengan cepat, kita menjadi malu. Ah, Pak, nanti saya kalau nangis malu sama teman-teman, ya dan sebagainya. Oke lah, saya sadar itu kalau Anda memang malu. Tapi nanti dalam doa pribadi, berdoalah dengan antusias. Ya, berdoa dengan antusias itu berdoa dengan meluap-luap. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, aku berdoa buat gereja, aku berdoa buat Pak Niko, aku berdoa buat bangsa negaraku. Itu namanya berdoa dengan antusias dalam bahasa Indonesia. Kita juga bisa berdoa antusias dalam bahasa Arab. Oh, risikaralaku, iya. Jadi ngomongnya ini antusias Bapak Ibu dalam doa kita. Ya. Dan kalau itu terus-menerus saya dan saudara lakukan, maka pelan-pelan roh yang di dalam kita ini akan mulai bangkit. Oh, Ramasikara. La. Ya bisa juga, tapi tidak memberi pengaruh yang mantap gitu, saudara. Ya, jadi doa dengan antusias. Yang pertama pikiran, yang kedua doa kita perlu antusias. Dan kadang-kadang orang lagi capek, saudara, orang lagi ngantuk, itu nggak bisa doa dengan antusias. Makanya saudara perlu mungkin sekali-kali kalau doa jangan duduk atau jangan sambil tiduran apalagi, tapi berdiri. Doa secara pribadi nih, ya. Doa pribadi Anda berdiri, Anda mulai jalan sana, jalan sini di kamar kita, nggak apa-apa, saudara. Buka mata, tapi Anda berdoa dengan antusias. Dalam bahasa roh, dalam bahasa Indonesia. Terus doa, terus doa, terus doa, terus doa. Ya, karena itu akan menolong kobaran manusia roh yang ada di dalam kita. Ingat, tema kita adalah roh yang berkobar. Anda saya yakin kepengen kalau ditanya, roh yang berkobar, pengen punya. Iya Pak, amin Pak, haleluya. Saya kepengen roh saya menyala-nyala. Ya, tapi kita perlu melakukan sesuatu, karena tanggung jawab untuk berkobarnya roh itu ada pada kita. Ya saudara, ingat ada pada kita.
Jadi yang pertama berpikir hal-hal yang dari Roh Kudus, yang kedua kita perlu berdoa dengan antusias, yang ketiga saya dan saudara perlu memperkatakan firman. Situasinya tidak baik, ekonomi sedang turun, mungkin yang pendapatannya sedang menurun, saudara. Gajinya kena potong 20% dari perusahaan, dan kita sedang sedih untuk itu. Mari, yang ketiga, saudara, perkatakan firman. Di saat mana, Pak? Anda lagi setir, Anda lagi doa, terutama Anda sedang berdoa, Anda mulai perkatakan firman. Tuhan, kondisinya sedang menurun, Tuhan. Tapi aku percaya, Engkau adalah Yehova Jireh. Engkau adalah Allah yang menyediakan segala keperluanku. Engkau kota benteng dalam hidupku. Tuhan, Engkau berjanji bahwa aku yang melayani Tuhan. Aku tidak melayani Mamon. Aku tidak perlu khawatir. Tuhan, aku adalah orang yang mencari kerajaan. Dan aku percaya Tuhan akan memberikan apa yang aku perlukan. Aku percaya kita memperkatakan firman Tuhan, saudara, itu akan menolong kita. Ya, di dalam doa, ketika kita mungkin sedang bekerja, kita harus mengambil keputusan, kita sedang bingung, kita katakan firman Tuhan. Tuhan, aku sedang kehilangan hikmat. Aku minta hikmat dari Tuhan. Kan kitab Yakobus bilang seperti itu. Dengan kita memperkatakan firman, roh kita ini terus terhubung dengan Roh Kudus, dengan sorga. Dan ketika kita terhubung dengan sorga, istilahnya frekuensinya sama, maka kita terus akan mengalami kobaran itu di dalam kita. Ya. Jadi api di dalam jiwa kita yang berkobar, yang menyala bukan hanya sekedar sebuah lagu, tapi itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau kita ngomong hoax, kita ngomong berita-berita melulu, ya tentu Anda boleh dengerin berita, saudara, supaya Anda juga waspada. Ya, kalau di daerah saudara zonanya merah, Anda juga perlu waspada. Anda tahu dari mana? Kita tahu dari berita, saudara. Ya. Tapi jangan kemudian berita itu mendominasi kita dan kita kehilangan segala sesuatu. Ya, terus ayo firman Tuhan akan bekerja, firman Tuhan akan memulihkan, akan menolong kita. Kita ngomong dengan antusias. Tuhan, aku percaya Engkau adalah kota benteng. Mungkin ada yang sedang khawatir. Mazmur 91 yang tadi kita perkatakan, katakan, saudara. Ya, jangan sampai itu sudah diomongin di ibadah lalu kita lupa ngomongnya. Tuhan, ada banyak orang di sekelilingku yang kena COVID-19, tapi aku percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Walaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa aku dan keluargaku, karena aku percaya. Tuhan menolong, malaikatnya menjagai, malaikatnya. Jadi dengan memperkatakan itu, maka itu menjadi milik kita. Yang mengerti katakan amin dan angkat tangannya, saudara. Ya. Saya kepengen ini, ayo jadi bagian kita bersama-sama, saudara. Bahwa kita di dalam ini, ya, di luaran kita nggak bisa kontrol, tapi yang di dalam, ayo kita mulai bangun. Katakan membangun. Dan yang namanya membangun tentu tidak terjadi semalaman, saudara. Ya, tidak semalam langsung jadi. Kita perlu membangun, ya. Kehidupan yang semacam ini perlu dan saya dan saudara terus bangun. Saya pun terus melakukan ini, saudara. Supaya roh saya juga terus berkobar-kobar bersama dengan Tuhan. Yang keempat, saudara boleh catat, Anda dan saya perlu melakukan namanya peperangan rohani. Ya, si jahat pengen membuat roh manusia, orang percaya, saudara, anak-anak Tuhan, ini menjadi padam, menjadi lesu. Ditembakkanlah berbagai masalah. Mungkin masalahnya tidak ada, tapi pikirannya, saudara. Kemarin COVID-nya melampaui 1 juta. Teng masuk. Menjadi khawatir, nggak bisa ngapa-ngapain, yang menjadi ketakutan. Ya, memang beritanya ada, melampaui 1 juta. Memang sehari misalnya di atas 10.000 dan itu cukup mengkhawatirkan. Saya juga menjadi khawatir. Tapi saudara, jangan sampai itu melumpuhkan kita. Ya, apalagi ada pikiran-pikiran jahat, pikiran yang tidak berkenan. Anda tahu, ini pikiran saya mulai diserang. Lakukan apa? Yang keempat, peperangan rohani. Dalam nama Yesus, aku perintahkan segala roh-roh jahat yang menyerang pikiranku keluar, tidak menggangguku. Di dalam nama Yesus. Ya, dengan melakukan itu, maka roh kita mulai, saudara, bisa dibebaskan. Kalau kita pikiran, ting, khawatir di sini, ting, iri di sini, tung, marah di sini, tang, semua pikiran itu masuk, lalu kita menjadi lesu. Mukanya menjadi muram, kita menjadi tidak berdaya. Ketika ketemu orang, ya memang lagi susah, COVID. Kita punya kambing hitam namanya COVID, meskipun si COVID bukan
kambing, saudara. Ya, kita punya kambing hitam, padahal saudara ada serangan-serangan si jahat yang berusaha ditembakkan kepada kita untuk membuat kita menjadi padam, membuat kita menjadi lesu, membuat kita menjadi, aduh susah, aduh Pak bantu doa, kenapa? Ya pokoknya bantu doa saja deh, pokoknya enggak. Nah, Anda dan saya, apalagi ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sudah diberi apa? Kuasa. Jangan sampai ayat itu hanya menjadi hafalan. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Tapi itu jadikan kehidupan nyata kita. Kenapa ya? Kok pikiran saya kok jadi melenceng terus ini? Kok saya memikirin si Pak Bejo ini dengan pikiran yang nggak enak ini, nggak bagus ini? Ya, Pak Bejo kok ngomongnya ini? Apa dia benci saya? Apa dia ini saya? Apa dia memusuhi saya? Ya, itu pemikiran. Ya, padahal si Pak Bejonya nggak ada apa-apa, saudara. Apa yang terjadi? Kita mulai dipengaruhi oleh si jahat. Ibaratnya ditembakkan panah api oleh si jahat. Apa yang harus kita lakukan? Usir dalam nama Yesus. Ya, roh-roh jahat itu kadang-kadang kayak apa ya, saudara? Kayak kucing mau masuk ke halaman kita, rumah kita. Ketika dia mulai masuk, Anda bisa membiarkan kucing itu masuk dan bikin kotor, atau Anda bisa menyuruhnya keluar. Hush, dan dia akan keluar. Ya, kalau ada pemulung mau masuk ke rumah Anda bilang, Pak, nggak ada barang bekas di sini, ya, dan ini area pribadi, maka dia akan pergi. Kalau Anda diam, dia akan terus masuk, mereka akan terus masuk. Roh jahat seperti itu. Kita harus melakukan yang namanya peperangan rohani. Ya, mungkin Anda sambil doa, Anda mulai katakan, dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus, tutup bungkus aku dan keluargaku. Lalu Anda mulai lakukan peperangan. Apa sih? Kekhawatiran. Ya, khawatir itu hal yang dialami oleh setiap orang. Ya, saudara. Tapi kalau orang kemudian menjadi terus-menerus khawatir, itu nggak normal. Harus diusir dalam nama Yesus. Roh kekhawatiran, ketakutan. Ya, apa saja sakit penyakit. Memang, saudara ya, si jahat ini bekerja tentu ada sebabnya. Karena ini lalu menyebabkan itu. Nah, itu adalah gejala-gejala nih, saudara. Khawatir, takut, apa, dan sebagainya. Ya, nanti biaya kuliah gimana, nanti anak sekolah gimana, nanti kerjaanku gimana, jodohku gimana, ininya gimana. Kalau itu sudah membentuk kekhawatiran, usirlah dalam nama Yesus. Ya, saya harap kita bisa nangkep, saudara. Yang kelima, saudara, tadi Timotius, saya baca sekali lagi, kitab 2 Timotius 6, saudara, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kekuatan kasih dan ketertiban. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus berkata, jangan malu bersaksi. Yang kelima adalah menjadi saksi secara aktif, saudara. Jadi secara aktif kita ini menjadi saksi. Waduh Pak, ini kan masa-masa COVID, kita nggak boleh ketemu orang. Gimana saya bisa jadi saksi? Ngajak bareng makan, lalu saya bisa bersaksi. Ya, kalau situasinya memungkinkan, silahkan. Tapi kalau toh tidak memungkinkan, di tangan kita ada apa ini, saudara? Handphone. Ya, handphone yang saya dan saudara pegang, itu bisa kita pakai untuk bersaksi. Aduh Pak, saya takut Pak, nanti teman-teman saya menjauhi saya, dan nyebut saya pendeta Pak. Kan saya malu. Nah, tulis saja. Kalau udah saksi, bawahnya tulisin, ini bukan pendeta. Udah gitu aja kan. Anda nggak dibilangin bukan pendeta. Ayolah bagikan. Tuhan Yesus baik. Ya, selama tahun 2020. Anda bisa tulis luar biasa. Tuhan tolong saya melewati tahun 2020 dengan sehat, dengan baik. Bagikan semua kontak atau ke kontak-kontak tertentu dalam handphone Anda. Loh, Anda cuma cerita bahwa Anda diberkati Tuhan. Anda bisa cerita kemarin, puji Tuhan, saya sakit luar biasa di perut. Ternyata dokter bilang itu usus buntu. Kemudian istri saya doain, puji Tuhan sudah sembuh. Anda cerita aja. Jadi secara aktif menjadi saksi Tuhan, dengan lakukan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, roh di dalam kita ini terus akan bangun, akan berkobar. Ya.
Tapi kalau hal baik terjadi, hal nggak baik terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, kita rasanya nggak ada pertolongan lalu terjadi, kita diem aja, saudara, maka roh kita akan menjadi dingin, dan lama-lama bisa menjadi padam. Kan kita pengen memiliki roh yang berkobar-kobar, secara aktif. Artinya begini, waduh, ini ada keponakan saya nih, dia perlu untuk mendengar tentang Yesus. Anda cerita aja. Bejo, ponakan Anda namanya Bejo misalnya. Jo, kemarin Om ditolong Tuhan ini. Jo, kemarin Tante ya ngalamin ini, dan Tuhan Yesus tolong. Ya. Kita sedang menaburkan benih kepada si orang itu, ya, benih keselamatan, benih firman. Sampaikan aja. Toh dengan Anda cerita, Anda nggak mungkin dilaporin polisi lalu ditangkap polisi dengan tuduhan sara kan gitu, sudah. Anda cerita. Kalau toh polisi nangkap Anda bilang gini, Pak, saya ini sakit, kemudian didoain, dan saya menjadi sembuh, dan saya cerita sama keponakan saya cerita sama teman-teman saya, itu saja. Ya, polisinya mungkin juga sedang sakit dan perlu doa Anda barangkali nanti. Maksudnya adalah, ayo jadi saksi Kristus. Anda ketemu sama orang, Anda berhubungan sama orang, hatimu selama ini mungkin sudah tergerak. Aduh, saya gimana ya ngomong tentang Yesus sama orang ini? Mulai dari hal yang sederhana. Kirimkan ayat, kan bukan perkataan sudah. Ya, hanya tinggal jebret, Anda bisa mengirimkannya ke banyak orang. Tapi dengan kita secara aktif menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu, kita ini sedang terus mengasah manusia batin kita. Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius tadi, ya, di ayat yang ke-8, saudara, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bahkan di sini disebutkan ikutlah menderita. Kita belum menderita. Mungkin kehilangan beberapa megabyte kuota kita saja. Ketika kita bersaksi, Anda bisa bersaksi, ya, Anda rekam saudara kesaksian Anda 2 menit, 3 menit, dan kalau kesaksian itu hebat, ya saudara, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan kalau kesaksian Anda jadi viral, Anda punya penonton 5 juta, kan Anda dapat duit juga dari situ. Oh enggak. Ya, jadi ayo kita sedang memikirkan bagaimana roh kita yang berkobar-kobar ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa melalui nubuatan, ya, Russell Evan dan kemudian Pak Niko menangkap bahwa anak-anak muda, generasi Yeremia sedang dibangkitkan. Saya juga memikirkan, sudah, gimana generasi Yeremia akan dibangkitkan? Kita tunggu bagaimana, katakanlah dari pusat memberikan arahan untuk membangkitkan generasi Yeremia. Ya, saya nggak tahu Pak Agus nangkep atau enggak, tapi saya ini jadi kayak kurang nangkep gitu, ya. Saya nunggu nih KPA bikin apa gitu, ya, dan sepertinya saya belum nangkep gitu, ya. Nah, ketika saya ngobrol sama mereka, katanya Pak itu diserahkan ke rayon-rayon, ya, ke cabang-cabang masing-masing. Oh ya sudahlah, ya. Jadi saya mulai memikirkan itu. Nah, mungkin dalam bulan akhir Februari atau awal Maret saya akan membuat sebuah kelas, saudara, ya. Saya nggak tahu anak muda di sini mau tertarik atau tidak, ya saudara. Kelas untuk ini, bangkitnya generasi Yeremia. Saya ingin membangkitkan gitu, ya. Saya ingin ngajarin tentunya, Bu. Membangkitkan itu kan nanti Roh Kudus, ya. Saya ingin ngajarin anak-anak muda di GBI Metro Permata, saudara, ya, untuk ya ini, ya, mewujudkan apa yang disampaikan oleh Pak Niko, saudara, bangkitnya generasi Yeremia. Kan tadi disebutkan cinta mati-matian sama Tuhan. Lah kalau ibadah aja kagak, gimana cinta-cinta mati-matian sama Tuhan? Dipenuhi Roh Kudus, melakukan pekerjaan Tuhan seperti yang belum pernah terjadi. Gimana caranya? Itu kan perlu orang yang apa ya? Yang yang radikal, yang habis-habisan bersama dengan Tuhan. Ya. Mungkin saya akan buka kelas itu akhir Februari atau awal Maret gitu ya, Bapak Ibu. Tapi orang yang ikut harus berbulan-bulan bersama saya, harus komitmen gitu ya, untuk ayo terus supaya bisa bangkit. Karena saya sangat percaya membangkitkan satu generasi yang seperti itu bukan pekerjaan overnight, semalam langsung jadi, sama seperti yang kita kerjakan hari ini, saudara. Membangkitkan roh manusia, roh kita bukan pekerjaan semalam, tapi pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan.
Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pikirkan, saudara. Pikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus, saudara. Yang kedua, berdoa dengan antusias. Ayo doa, ya. Tapi nggak bisa doa, Om. Nah, ini saudara, rahasia doa yang sekarang ini. Kalau kita sedang lesu, nggak bisa doa secara pribadi, Anda setel aja YouTube yang sudah pernah ditampilkan, saudara. Ikuti, ya. Maka kita bisa berdoa dengan antusias. Sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoa dengan antusias. Tambahin, perkatakan firman. Terus perkatakan firman. Peperangan rohani. Ya saudara, itu sifatnya kan secara pribadi. Dan terus menerus, tiap hari kita bangun kehidupan seperti itu. Dan menjadi saksi yang secara aktif. Saya percaya manusia batin kita akan ditolong. Berkobar-kobar. Mari kita doa, saudara. Berapa pataka. Ora kapaya shekarala. Tuhan, Kau menolong setiap kami, Tuhan. Anak-anak-Mu, Tuhan. Jemaat Tuhan di GBI Pecenongan, ya Bapa. Kasih Allah terus bekerja dalam hidup kami. Kobarkan manusia batin kami. Kobarkan, ya Tuhan, manusia roh kami. Sehingga di tengah situasi yang tidak baik, kami terus mengalami kobaran api Roh Kudus. Pimpin kami, Tuhan. Beri kami kekuatan senantiasa keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Agus. Terima kasih Pak Rudi untuk firman-Nya dan waktu yang sudah diberikan untuk saya serahkan kembali kepada Shalom. Shalom. Terlalu kecil ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Cukup jelas suara saya? Shalom. Cukup ya? Shalom. Shalom ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan warta untuk sepekan. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 7 Februari 2021, ibadah kita mulai seperti biasa, dimulai pada pukul 10 pagi, dengan ID Zoom ibadah di 427 997 9692. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sunardi Bahri. Untuk kegiatan menara doa diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 7 malam dengan ID Zoom ibadah di 427 997 9692. Pelayanan doa. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, dapat menghubungi tim pendoa melalui WhatsApp di nomor sebagai berikut di 08111 880 896. Kemudian kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ciria yang kemarin berulang tahun pada tanggal 23 Januari 2021 dan juga kepada Saudara Kenny yang berulang tahun pada tanggal 29 Januari 2021. Bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh melakukan transfer ke rekening BCA di nomor rekening BCA sebagai berikut di 0700600033 atau dapat melakukan scan QR pada layar yang ditampilkan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pengumuman untuk warta sepekan. Saya serahkan untuk yang membawakan doa syafaat. Shalom semuanya, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur ya Bapa kalau kami masih beribadah bersama-sama. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami mau berdoa ya Tuhan memberkati. Biarlah Kau tolong semua kami ya Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua dikuatkan, diberikan kekuatan yang baru. Biarlah kami juga boleh dapat
Dibangkitkan rohnya ya Bapa, setiap hari kami mau melakukan doa pujian dan penyembahan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau baik bagi setiap kami, Engkau luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami harus mendekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Rudi Darmawan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu ya Tuhan, biar Engkau memberkati jemaat yang beliau pimpin ya Tuhan, keluarganya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu pada hamba-Mu dan keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau bersyukur kepadamu ya Bapak. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah semua jemaat-Mu ya Tuhan, Kau tolong ya Tuhan, memberkati ya Tuhan, biarlah semua boleh dapat diberikan kesehatan, kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan, juga perlindungan pada setiap keluarga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau memberkati yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. 3 generasi Tuhan yang tolong ya Bapak, terima kasih selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Bapak, bahwa kami terus dekat kepadamu ya Tuhan, semakin lama semakin kenal dengan Engkau, pribadi yang selalu dekat dengan kami ya Tuhan. Bapak, ajar kami untuk tetap selalu setia dan percaya Tuhan, iman kami setiap hari dibangkitkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuhan kami berdoa untuk Dewi Pecenongan, untuk tim pengembalaan ya Tuhan. Kami bawa Pak Agus ke dalam tangan-Mu beserta dengan keluarga, istri dan anak-anak Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna ya Bapa atas hamba-Mu. Tuhan berkati ya Bapa kesehatannya, usahanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk karyawan kami, Pak Beni Gunawan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan atas setiap hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa Gembala sidang kami Pak Niko dengan berserta keempat wakilnya. Tuhan tolong ya Tuhan, kami percaya Kau juga memberikan kekuatan penyertaan-Mu pada hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau terus pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam masa-masa ini ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Kina ya Rabba, Syanda ya Rabba. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau bersatu hati ya Tuhan. Kami bawa Indonesia. Kina ya Rabba, Syanda ya Rabba. Kana ya Rabba, Syanda ya Rabba. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu dan Tuhan. Tolong Indonesia ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan banyak yang kejadian di Indonesia ya Tuhan. Malapetaka ya Tuhan. Oh Tuhan tolong kami. Tolong bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Tuhan, jamaah Indonesia ya Bapa, jemaah Indonesia ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, masa depan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari lawat Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Engkau akan bekerja, kegerakan Pantai Kosta ketiga itu akan dicurahkan secara dahsyat ya Tuhan. Mari Tuhan, jamaah Indonesia. Kami selamat Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami minta pertolongan ya Tuhan agar pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Kau selamat Tuhan, tolong orang di sekitar kami ya Tuhan yang sedang mengalami sakit COVID ya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, kabulkan mereka semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menolong setiap umat-Mu ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan ya Tuhan. Kau berikan Tuhan ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah juga Kau tolong para tim medis yang melakukannya ya Tuhan. Mereka bekerja untuk setiap para pasien ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan semua boleh diberi kekuatan kesehatan yang dari Engkau ya Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa Amerika, di benua Asia, Afrika, semua Tuhan tolong kelawat ya Tuhan. Tuhan kami ingin ya Tuhan, segera pandemi ini berlalu ya Tuhan. Ada penyelesaiannya ya Tuhan, segera dapat divaksin semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu ya Bapak. Kami mau berdoa untuk Bapak Jokowi. Bapak Maruf Amin, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Juga para menteri yang lain ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah memberikan orang-orang yang di garis depan ya Tuhan, membela kebenaran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah NKRI di bangsa ini tetap terjadi bersatu ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan iman kami sepenuhnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini oh, Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan layak diberikan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mampu melakukan dan menjaga dan melindungi setiap kami Tuhan. Masuk keluar kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Pak Dudi Darmawan, juga beserta keluarga Tuhan, dan seluruh jemaat di GB Metro Permata Tuhan yang berkati, Tuhan yang jagai dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di GB Pecenongan Tuhan. Biar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi gereja-Mu, bagi daerah di Jakarta Pusat, khususnya di daerah Pecenongan Tuhan dan sekitarnya. Biar kehendak-Mu terjadi, kerajaan-Mu datang Tuhan, dan apapun yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati yang berusaha, yang berbisnis, yang sekolah Tuhan,
keluarga lepas keluarga, rumah tangga diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, berkat yang berlimpah dan kasih karunia sempurna dicurahkan oleh Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan yang sedang menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Pak Rudi, terima kasih banyak Pak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan, bagus. Terima kasih buat Terima kasih Pak Rudi. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Ayo kita foto sebentar ya. Dibuka webcamnya. Oke, saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Thank you semua. Terima kasih. Saya pamit. God bless. Bagus. Thank you Ibu. Pak Rudi. Terima kasih Andre. Terima kasih. Tuhan berkati. God bless. Oke, aku live dulu ya. God bless you, Ang. God bless you semua. Makasih Pak Agus. Andre. Bu Sukina. Semua God bless. Tetap sehat semua ya. Oke. Amin. God bless.